Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Di sini aku mau jelasin tentang materi yang aku dapetin dari perkuliahan minggu kedua kemarin, yaitu metode pengembangan sistem akuntansi. Metode metodologi pengembangan sistem itu adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi. Nah, di sini pengembangan sistem akuntansi itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu analisis sistem yang terdiri dari satu usulan, dua pelaksanaan, yang ketiga itu analisis sistem, yang keempat laporan hasil analisis sistem. Ada juga nih ini desain sistem yang terdiri dari pertama laporan finansial, yang kedua sistem secara garis besar, yang ketiga ada usulan desain, yang keempat sistem secara garis besar juga ya. Oh sama nih antara 2 dan 4. Sorry. Ini ada salah penulisan. Yang kelima ada laporan finansial desain sistem secara rinci. Yang ketiga itu ada implementasi sistem. Nah, di implementasi sistem ini berisikan laporan finansial implementasi sistem. Nah, di sini ada analisis sistem. Analisis sistem itu dibagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama analisis pendahuluan, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, yang keempat penyusunan laporan hasil analisis sistem. Nah, di sini tuh analisis sistem itu misalkan perusahaan memiliki departemen sistem informasi, terus pekerjaannya itu menggunakan metode pengembangan sistem akuntansi, dan perusahaan tersebut umumnya itu didahului dengan permintaan jasa seperti itu. Terus juga ada juga pengembangan jasa itu dituangin dalam surat. Permintaan jasa pengembangan sistem informasi ini berisi ringkasan tentang pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Terus yang kedua ini ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yaitu di mana pelaksanaan analisis sistem ini direncanakan oleh analisis sistem untuk suatu dokumen yang tertulis. Yang dimaksud ini yang dihasilkan adalah dokumen tersebut untuk mempertemukan pikiran, pemakaian informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan akuntansi yang akan dilaksanakan oleh si analisis untuk memenuhi pemakaian informasi analisis. Yang ketiga ini ada analisis sistem ya. Analisis sistem itu ada analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Nah, dalam tahap ini analisis sistem ini mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang banyak digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen yang tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Ada juga tentang menganalisis transaksi. Nah, kalau yang ini sistem analisisnya itu melaksanakan analisis terhadap suatu transaksi yang meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut.
Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaannya, analisis ini mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terkait, formulir yang digunakan, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, dan prosedur pelaksanaan transaksinya sendiri. Yang keempat ini ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Nah, pelaksanaan analisis ini direncanakan oleh analisis untuk sistem dalam suatu dokumen yang tertulis. Yang dimaksudkan itu dokumen tertulis tersebut itu untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh si analisis untuk memenuhi kebutuhan pemakaian informasinya sendiri. Nah, di sini ada simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang pertama ini adalah dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang berupa formula yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Yang kedua itu ada dokumen dan tembusannya. Nah, simbol ini tuh digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan dokumen tembusannya biasanya. Yang ketiga, ada berbagai dokumen. Nah, kalau berbagai dokumen ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama dalam satu paket. Nah, sekian materi yang Irma dapat dari pertemuan minggu kedua kemarin. Kurang lebihnya Irma minta maaf. Dan semoga kalian paham ya sama yang dijelasin sama Irma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.